Dan pertandingan pun akan dimulai. Hiragi versus Sako. Namun ada apa ya dengan Hiragi dan Sako? Sebelum bertanding, Hiragi mengucapkan bahwa lama tak bertemu dengan Sako. Dan sekarang Sako sudah tumbuh tinggi. Dan Hiragi merasa pernah bersalah dengan Sako. Tapi Hiragi akan memenangkan pertandingan ini. Akhirnya pertandingan pun langsung dimulai. Tapi Sako di awal pertandingan, Sako unggul dari Hiragi. Sako dengan lincahnya, serangannya pun selalu mengenai Hiragi. Sako pun dengan ucapannya bahwa Sako yang salah, tapi Sako yang akan menang. Dan Sako menganggap Hiragi menjijikkan. Bahkan sampai sekarang, Hiragi masih meremehkan Sako. Dan Sako pun akan membuktikan kepada Hiragi. Sako pun langsung menyerang Hiragi sampai-sampai serangan Sako membuat Hiragi terpojok. Togamcho dan Tomiyama pun sangat senang sekali melihat pertarungan mereka. Karena Sako lebih unggul dari Hiragi. Karena Sako masuk dalam 5 jari atas si Historan. Dan Sako pun emang mahir dan jago berkelahi. Hiragi pun terus mengarahkan serangannya. Tapi dengan mudahnya, Sako pun menghindarinya. Tapi dengan sekali pukulan Sako pun langsung mengenai Hiragi. Dan Sako menganggap Hiragi tidak berkembang dan malah semakin lemah. Ternyata dulu Hiragi dan Sako pun bersahabatan. Saat SMP, Hiragi pun selalu mengajari Sako bertarung. Pantesan agak aneh. Setelah Hiragi mengucapkan bahwa Sako sekarang banyak ucap, Sako pun langsung menyerang Hiragi dengan lincahnya. Sampai-sampai tendangan Sako pun membuat Hiragi terpental jauh dan tak berdaya. Setelah Hiragi terkapar, Sako pun melihat ke arah Bofurin dan menganggap setelah Hiragi bergabung dengan mereka, sekarang jadi rombongan naib dan saling akrab satu sama lain. Sakura setelah mendengarkan itu langsung marah dong. Dan berteriak ke Hiragi dengan sebutan gigi lancip. Gara-gara gigi lancip, Sakura merasa diremehkan. Dan tingkah Sakura pun membuat Suho tertawa. Karena perlahan Sakura mengkhawatirkan temannya. Tapi dari ucapan Umemiya, Hiragi itu sekarang menjabat sebagai Kaisar Bofurin. Dan dia jadi pemimpin pasukan Tamon. Dan Tamon itu adalah dewa perang dan mengendalikan pertempuran. Dari situ, Hiragi pun langsung bangun dan menepuk pundak Sako. Dan mengucapkan bahwa Hiragi lama tak merasakan tendangan. Sakit juga rasanya. Hiragi pun langsung mengepalkan tangannya dan mengarahkan pukulannya ke Sako. Sako pun langsung menghindar dan pukulan Hiragi pun mengenai lantai. Sampai-sampai pukulan pun membuat lantai berasap. Wih, keren juga Hiragi. Dari situ Hiragi mengucapkan bahwa Sako sekarang menjadi sangat kuat dan seperti orang berbeda. Sebelum mulai pertarungan lagi, Hiragi pun tidak lupa memakan dulu obat mahnya. Mereka pun langsung bertarung kembali. Namun dilihat-lihat mereka pun sama-sama kuat. Tapi Hiragi lebih unggul dong setelah makan obat. Saat serangan Hiragi mengenai kepala Sako, Sako pun mengatakan seharusnya Hiragi tak lebih kuat darinya. Padahal Hiragi hidup bersama orang-orang santai, tapi kenapa bisa jadi kuat? Dan dulu sewaktu SMP, Hiragi pun selalu melindungi Sako. Dan saat Sako dibully sama teman-temannya, sampai-sampai Hiragi menghabisi pembuli itu sendirian. Dari situ, Sako meminta Hiragi untuk terus mengajari berkelahi. Dan Sako pun selalu menghormati Hiragi saat pertama bertemu. Dan hati Sako pun bangga mengikuti Hiragi. Dan saat lulus SMP, Hiragi akan pergi ke Furin. Tapi dengan harapan dan keinginan Sako, Sako akan membantu Hiragi agar berada di atas saat di Furin. Dan Sako pun ingin mengikuti Hiragi. Namun tidak dengan Hiragi.
Hiragi akan masuk Furin dan berada di bawah Umemiya dan mengatakan kepada Sako harus mencari jalan sendiri dan mencari jalan baru untuk dirinya sendiri. Ternyata itu rasa kecewanya Sako kepada Hiragi, sampai-sampai membuat pikiran Sako pun kacau. Saat Sako sudah tidak bersama Hiragi, Sako pun kecewa. Sako pun pernah menghabisi perkumpulan orang sendirian dengan keinginan Sako melawan orang yang kuat dan akan mengalahkan Hiragi dan akan membuat Hiragi menyesalinya. Dari situ datang Togamjo dan Tomiyama. Akhirnya Sako bergabung dengan si Historan. Dan saat akan kembali bertarung lagi, Sako pun dengan teriak tak akan kalah dengan Hiragi. Dan saat Sako menyerang dari bawah, Hiragi pun menyadari dan Sako pun langsung loncat dan kembali mengarahkan pukulannya ke Hiragi. Namun dengan kaki Hiragi menyerang balik Sako hingga mengenai muka Sako sampai berdarah. Tapi sesudah itu Sako pun masih dengan keinginannya takkan mau kalah dengan orang yang berada di bawah orang lain. Sako pun langsung mengarahkan pukulan kerasnya ke Hiragi. Namun dengan Hiragi, pukulannya cuma ditahan biasa. Dan Hiragi pun mengatakan maaf kepada Sako karena Hiragi tidak bisa memenuhi harapan Sako. Dan Hiragi langsung memukul perut Sako sampai-sampai Sako tak berdaya. Tapi dengan sakitnya Sako pun masih mengucapkan, bukan begitu maksud dan keinginan Sako. Sako pun tidak peduli Hiragi di bawah siapa atau di mana. Melainkan Sako hanya ingin Hiragi mengatakan kepadanya untuk mengikutinya. Karena Hiragi adalah tujuan Sako. Sedih banget nih Bolo. Kalian harus menonton full anime aslinya ya agar puas. Sebegitu pentingnya sahabat Bolo. Setelah mengingat itu, Sako pun langsung lemas dan terkapar. Semua penonton pun langsung pada melongo. Tomiyama pun dengan lucunya mengucapkan bahwa Sako kalah dan Hiragi memanglah sangat kuat. Setelah Togamjo menyuruh anggotanya untuk membereskan Sako, tiba-tiba Sako pun langsung diangkat Hiragi dan diamankan layaknya manusia. Setelah sampai di bawah, Togamjo mengucapkan terima kasih kepada Hiragi. Tapi saat Togamjo ingin melepas jaket Sako, tangan Togamjo pun dipegang Hiragi hingga keras dan mengatakan untuk menunggu saja pertarungannya selesai karena belum tahu nanti bakal jadi apa. Dan saat Hiragi bergabung lagi dengan Bofurin, Hiragi pun diucapkan selamat oleh Suo dan Nirai dan juga Umemiya. Sakura pun masih dengan gayanya biasa. Dan Umemiya pun selalu mengerti tentang Hiragi. Dan Umemiya tak menanyakan tentang Sako. Bila Hiragi ingin bercerita, pasti akan didengarkan oleh Umemiya. Dari itu, membuat Hiragi tersenyum. Togam pun langsung memanggil Sakura untuk pergi ke arena. Penonton si Historan pun langsung bersorak dengan banyak ucapan untuk Togam menghajar dan membunuh Sakura. Setelah Sakura meloncat ke arena, Bofurin pun juga tak lupa menyemangati Sakura. Dengan Umemiya mengucapkan ke Sakura untuk Sakura bicara lebih banyak. Sakura pun mengerti akan ucapan Umemiya bahwa pertarungan adalah komunikasi. Tapi perasaan gairah Sakura saat melihat Togam ketika Sakura akan melawan orang kuat, perasaannya pun tak beraturan. Tapi ketika Sakura mengingat Saruhatari, Sakura lebih percaya diri. Sakura langsung mengajak Togam untuk mulai bertarung. Tapi Togam masih dengan santainya. Togam akan menikmati secara perlahan. Mereka pun langsung pasang kuda-kudanya, langsung bertarung. Dengan sekali serangan Togam langsung menjatuhkan Sakura. Ketika Togam akan memukul Sakura, untung saja Sakura bisa menendang tangan Togam. Akhirnya Sakura bisa berdiri lagi. Hiragi melihat pertarungan mereka. Hiragi pun memikirkan
bahwa Sakura memang kuat saat Hiragi melihat pertarungan Sakura di jalan kemarin. Tapi Togam bisa mengendalikan si Storen dengan keyakinan kekuatan adalah segalanya. Itu menandakan bahwa Togam memang kuat. Dari Sakura, katanya Togam santai. Tapi Sakura menerima gerakan Togam sangat cepat. Tapi Togam menyuruh Sakura untuk menemani Togam perlahan dengan kecepatan. Sakura pun juga menerima ajakan Togam. Mereka pun langsung bertarung. Namun Togam menyerang Sakura dengan kecepatannya hingga Sakura menghindar saja pun susah. Tapi mau gimana lagi, Togam memanglah sangat kuat daripada 3 orang si Storen sebelumnya. Karena Togam adalah wakil dari ketua si Storen. Tapi dengan hantaman kaki Sakura ke kepala Togam saat meloncat, Sakura bisa membuat Togam berdarah dikit. Tapi Togam langsung menyeret kaki Sakura hingga Sakura pun jatuh. Ketika Sakura di bawah, Togam pun langsung akan menginjak kepala Sakura. Untung saja Sakura bisa menghindari. Tapi saat Sakura memegang kaki Togam, Togam pun langsung menghantamkan muka Sakura ke lantai hingga muka Sakura pun berdarah. Sakit enggak tuh? Penonton si Storen pun langsung bersorak. Dengan perkataan Sakura mengatakan Togam culun saat di terowongan itu. Perkataan itu membuat Togam kesal dong. Togam pun langsung mengangkat Sakura. Dengan ucapan Togam ke Sakura, bicara seenaknya dan belagak sok keren itu hanya diperbolehkan bagi orang yang punya kekuatan. Dan menurut Togam, Sakura belagak sok kuat hanya karena berada di kerumunan orang kuat. Mungkin ketika Togam menghancurkan Bofurin, semuanya akan diam. Dan yang paling menyakitkan ucapan Togam bahwa Sakura saat sendiri tak bisa apa-apa. Dari situ, Sakura langsung marah dong. Sakura langsung memelintir tangan Togam sampai lepas dan mengarahkan pukulannya terus-menerus hingga serangan putaran kaki Sakura mengenai Togam sampai berdarah. Bofurin melihat itu langsung senang dong. Dengan Sakura mengingat bahwa Sakura menjadi orang yang dibenci, dari situ Sakura tak mungkin akan kalah walaupun sampai mati. Sakura pun langsung menyerang balik Togam. Dengan tendangan Sakura langsung mengenai badan Togam. Sampai-sampai penonton tak mengira Sakura sekuat itu. Dengan marahnya Sakura bahwa ucapan Togam ke Sakura itu salah. Dan semua orang di Sihir Storen menganggap kekuatan adalah segalanya. Apa cuma ini yang dilakukan? Sakura pun langsung menghantam Togam dengan kakinya dari bawah sampai darah Togam pun bercucuran. Tapi belum berakhir di situ. Togam juga mengarahkan tendangannya ke Sakura hingga Sakura pun terkapar. Togam pun langsung berjalan mendekati Sakura. Dengan kesalnya Togam karena Sakura tidak tahu tentang Sihir Storen dan Togam memberitahu pada Sakura bahwa yang ada di Sihir Storen selalu ingin menjadi puncak, bahkan bersumpah pada dirinya. Itulah keyakinan pada kekuatan adalah segalanya. Togam pun langsung menginjak kepala Sakura. Penonton Sihir Storen pun bersorak ria. Tapi belum berakhir di situ. Sakura masih mengatakan bahwa Sihir Storen perilakunya beda dari ucapannya dan menyuruh Togam mengganti nama Sihir Storen menjadi tukang tindas. Karena Sihir Storen menghajar orang yang sudah jatuh, apalagi menghajar anak SMP. Dari situ, Togam pun langsung akan menginjak kepala Sakura lagi. Dengan paniknya Mirai dan anggota Bofurin lainnya. Ternyata kaki Togam pun tidak diarahkan ke Sakura. Karena Togam pun merasa ada yang mengganjal. Togam pun langsung meninggalkan pertarungan. Dan Togam berjalan menemui Arima dan Numa. Karena Arima dan Numa mengajar anak SMP waktu itu. Dan Togam pun tidak mengetahuinya. Togam pun langsung mengajar Arima dan Numa. Hingga mereka pun terkapar lagi. Kasian banget ya. Dan Togam mengambil jaketnya. Hingga membuat semua orang pun melongo. Tomiyama pun memanggil Togam
untuk melanjutkan pertarungannya dan menyuruh Togam untuk mengabaikannya saja. Togam pun langsung kembali ke arena dan akan melanjutkan pertarungannya. Tapi sebelum bertarung lagi, ceritanya beralih menceritakan awal mula Togam masuk ke Sihistoren. Ketika Togam sendirian menghajar banyak anak dari Sihistoren, hingga anak Sihistoren pun terkapar semua. Dari situ, Tomiyama datang dan mengajak Togam untuk bergabung ke Sihistoren. Saat Tomiyama bertanya dengan Togam, apakah Togam mengerti arti dari kekuatan adalah segalanya? Karena menurut Tomiyama, kekuatan itu sama artinya dengan kebebasan. Tomiyama dan Togam pernah menyerang kelompok Sing hanya berdua saja dan mereka pun menang. Dari situ, Tomiyama sangat kuat dan lebih dari siapapun. Dan Tomiyama menjadi perwujudan dari filosofi tim Sihistoren dan bersinar seperti matahari. Itu sih katanya Togam. Dan Tomiyama mengajak semua balapan agar mencapai puncak di Sihistoren. Sejak awal Togam tak suka berurusan dengan orang lain. Tapi saat bersama Tomiyama, Togam berada di Sihistoren dan menyenangkan dan benar-benar merasa bebas. Dan Togam mengira ketika Tomiyama memegang kendali atas Sihistoren akan menjadi lebih baik. Pikirnya Togam sih. Tapi setelah Tomiyama jadi pemimpin Sihistoren, Tomiyama ingin semua anggotanya kuat seperti dirinya. Tapi dari cara yang dipakai Tomiyama ketika anggotanya dihajar kelompok lain dan kalah, Tomiyama malah mengajarnya dan mengambil jaketnya untuk keluar saja dari Sihistoren. Karena Sihistoren hanya membutuhkan orang yang sama kuat seperti Tomiyama. Dari situ, Togam sedikit kecewa karena Tomiyama adalah pemimpin dan menganggap kekuatan itu sama artinya kebebasan. Maka dari itu, Tomiyama yang menentukan peraturannya. Dan bila Togam tak suka, boleh keluar. Tapi Togam memutuskan untuk mengotori dirinya agar Tomiyama terus tertawa bersama Sihistoren. Dan Togam beranggapan matahari harus terus dicintai semua orang. Dan Togam harus menjaga Sihistoren yang sekarang sampai mataharinya menunjukkan wajahnya lagi. Langsung beralih ke arena pertarungan. Togam pun langsung menyerang Sakura. Tapi Togam melawan Sakura tak ada momentum dan semangat seperti tadi. Bahkan ada keraguan di tinjunya dan sama sekali tidak serius. Sakura pun langsung menendang Togam. Dengan pertanyaan Sakura, apa yang membuat Togam tak serius? Lagi-lagi Togam curhat lagi bolo. Nggak gelut-gelut malah ngomong terus. Di Sihistoren itu tempatnya orang kuat. Dan selama punya kekuatan, apapun bisa dilakukan. Dan bukan tempat bagi seorang sampah. Dan Togam pun juga menganggap singa takkan bisa bergerak dengan benar kalau otaknya itu rusak. Saat Togam berseteru dengan Bofurin yang digilai Tomiyama. Padahal pikir Togam itu bisa jadi pemicu untuk mengubah sesuatu. Tapi malah melibatkan orang-orang ke pertarungan tanpa keadilan. Meski begitu, Togam tak bisa kembali saat itu. Saat memutuskan terus lanjut meski salah. Dan yang ada di pikiran Togam itu hanya untuk menyadarkan Tomiyama. Tapi dari semua omongan Togam, Sakura pun mengatakan ketika Sihistoren bukan buat orang sampah. Tapi kenapa Togam ada di situ? Dan semua yang dilakukan Togam sama-sama sampahnya. Dan Sakura juga mengatakan kalau Togam itu kuat, tapi culun payah. Dengan begitu, Sakura akan menang dari Togam. Untuk memberi pelajaran Togam agar tak terlihat culun lagi. Sakura pun langsung menyerang Togam. Dengan begitu, cara Sakura memaksa Togam serius untuk bertarung. Dengan berbagai serangan Sakura ke Togam, masih dengan omongan Sakura. Mau sekuat apa lawan Sakura? Meski di penyelamat hidup Sakura, Sakura takkan berpaling dan terus berpegang teguh dengan pendiriannya. Dari ucapan itu, Togam pun malah membayangkan ketika bersama Tomiyama. Dari situ, tendangan Sakura pun sampai menjatuhkan Togam.
Tapi Togam malah tertawa sebab Sakura jago membuat Togam jengkel. Togam pun langsung kembali menghantam Sakura. Tapi menurut Sakura itu belum serius. Togam pun langsung melepaskan sandal tekleknya dan ikat rambutnya. Dengan pasang kuda-kuda akan meladeni Sakura. Sakura pun malah tertawa bahagia. Dari situ mereka bertarung sungguh-sungguh. Tapi dengan pertarungan mereka malah tersenyum bahagia, tapi serius. Hingga membuat penonton pun heran. Dan Suwo pun memuji Sakura kalau Sakura benar-benar hebat. Hingga membuat Mirai pun nangis terharu. Hiragi dan Umemiya pun tak menyangka Sakura bisa sejauh itu. Dari pertarungan itu, Sakura pun juga tak menyangka, padahal bertarung dengan orang culun, tapi rasanya begitu nikmat. Dan pertama kalinya Sakura, nama Sakura disebut oleh lawannya. Dan Togam pun juga heran, wajah senang Sakura membuat jengkel Togam, dan gerakan Sakura makin membaik. Dengan serangan terbang dan menghantam muka dengan kaki, akhirnya mereka berdua tergeletak. Namun masih dengan senyum bahagia mereka, bahkan menganggap nikmat sekali. Dan pertarungan mereka pun sudah lama, dan Togam meminta kepada Sakura untuk mengakhirinya. Sakura pun setuju. Mereka berdua langsung berdiri dan berlari mendekat dengan serangan terakhir pukulan. Tapi sebelum melancarkan serangan, Togam lagi-lagi membayangkan saat dengan Tomiyama waktu itu, bukankah seharusnya punya tekad seperti Sakura, tapi malah berpaling dan tidak bisa menghadapi dan tidak mengikuti pendiriannya Togam sendiri. Dari situ, Togam sadar dari apa yang dia lakukan itu emang salah. Dengan begitu, Togam berpikir, mungkin ke depannya Sakura pasti akan jadi lebih kuat. Dan Togam juga berpesan dengan Sakura agar tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Dan pukulan Togam pun diplesetkan dan bilang terima kasih kepada Sakura karena membuat Togam mengerti. Hingga Togam menerima hantaman Sakura dan Togam tergeletak. Dan Togam pun mengucapkan tidak bisa berdiri lagi, hingga membuat semua orang pun bengong. Tapi Sakura pun masih marah dong dengan Togam. Kenapa Togam memelesetkan serangannya? Dan tiba-tiba datang Tomiyama mendekati Sakura. Dan Tomiyama memuji Sakura kalau kuat. Dan lain kali akan diajak bertarung oleh Tomiyama. Pun langsung memanggil Umemiya untuk memulai bertarung. Dan Togam melihat Tomiyama langsung bangun dong. Dan berjalan mendekati Tomiyama. Namun saat Togam dekat Tomiyama, saat Togam tergeletak, Tomiyama pun mengatakan dengan Togam untuk diam kalau orang kalah. Dari perilaku Tomiyama, Sakura pun langsung memegang Tomiyama untuk dihantam Sakura. Tapi pukulan Sakura pun ditahan oleh Umemiya. Dan Umemiya mengatakan kepada Sakura untuk gantian. Dan semua yang dilakukan Sakura adalah bukti dari segalanya. Togam pun berjalan turun. Sakura pun juga ikut turun. Tapi Sakura berpesan dengan Umemiya, bila kalah, Sakura akan menghajar Umemiya. Dengan berjalan, masih dengan rasa kesalnya Sakura melihat Tomiyama tadi. Sesampainya di bawah, Sakura pun langsung ditangisi oleh Mirai. Dan Hiragi juga mengatakan, walaupun akhirnya yang mengatur Togam, tapi Sakura sudah berjuang keras. Dan Tomiyama pun masih dengan senangnya bisa berhadapan dengan Umemiya. Tapi sebelum itu, Umemiya menanyakan ke Tomiyama, apa tidak merasakan sesuatu setelah melihat pertarungan tadi? Tomiyama pun tidak merasakan apa-apa. Dengan Tomiyama mengatakan kalau Bofurine itu punya orang-orang kuat dan tidak seperti si Historen, hanya orang-orang lemah. Dan Tomiyama pun tak jadi bebas. Maka dari itu, setelah mengalahkan Umemiya, Bofurine akan jadi milik Tomiyama. Karena Umemiya bisa bebas dan bersenang-senang di Bofurine. Apabila Tomiyama bisa membuktikan kalau kuat dari Umemiya, maka dari itu akan bebas dan lebih merasa senang dari siapapun. Dan bisa mengakhiri
hari-hari bosan di Shihistoren. Dan itu keinginan Tomiyama. Dengan begitu, Tomiyama langsung menyerang Umemiya. Dan gerakan Tomiyama pun lincah dan sangat liar sekali, hingga membuat Bofurine pun bengong. Dari Sakura melihat Tomiyama seperti itu, bila tadi pukulannya tidak dihentikan oleh Umemiya, mungkin Sakura akan lebih parah dari luka Toga. Dari situ, nantinya Sakura harus jadi lebih kuat lagi. Dan pertarungan dihentikan oleh Umemiya. Dan Umemiya mengatakan, semua tak akan jadi lebih mudah kalau Tomiyama cuma menghayal saja. Dari semua perkataan Umemiya yang tak masuk akal itu membuat Tomiyama kesal. Tomiyama langsung menyerang lagi. Tapi dengan memunculkan bayangan Umemiya menghantam balik Tomiyama sampai Tomiyama mimisan deras. Dan kalau Tomiyama tak mengerti hal itu, Umemiya akan memiliki kesempatan menang 100%. Tomiyama dan Umemiya pun masih terus bertarung. Hingga gerakan Tomiyama pun sangat cepat dan gesit sekali. Tapi walaupun Umemiya menerima hantaman dari Tomiyama, menurut Umemiya, tinju Tomiyama pun sangat ringan sekali. Dari situ Umemiya mengucapkan kata-kata aneh untuk Tomiyama, hingga membuat Tomiyama tak mengerti dan Tomiyama tak menghiraukannya. Walaupun ringan atau semacamnya, hasilnya akan sama. Dengan keinginan Tomiyama akan menghajar habis-habisan Umemiya tanpa belas kasihan. Dibilangin tinju Tomiyama ringan ngeyel. Dari situ Umemiya langsung menghantam Tomiyama. Sampai-sampai Tomiyama merasakan sakit. Walaupun keinginan Tomiyama bebas, artinya bersenang-senang. Dan bersenang-senang artinya bertarung dengan orang kuat. Tapi menurut Umemiya, wajah Tomiyama tak merasa senang sama sekali. Dengan begitu, Umemiya menganggap Tomiyama tak mengerti akan dirinya sendiri. Karena itu Tomiyama tak bisa terpuaskan. Dan selalu berandai-andai tak jelas. Dan Umemiya turut prihatin dengan Tomiyama karena terlalu berat. Terlebih Umemiya prihatin kepada kelompoknya karena punya pemimpin seperti Tomiyama. Dari situ Umemiya langsung menghantam Tomiyama lagi. Dari situ Tomiyama keingat sewaktu bersama Shihistoren. Hingga Tomiyama berteriak-teriak akan tidak mengerti dengan dirinya sendiri. Sampai-sampai Togam dan semua anggota Shihistoren pun hanya bengong. Dan apapun yang dia rasakan dan lakukan selalu terasa hampa dan tidak terpuaskan, seakan seperti gurun tandus. Namun dengan amarahnya Tomiyama tidak lagi membutuhkan semuanya. Dengan begitu Tomiyama langsung melampiaskan kekesalannya dengan Umemiya. Namun Umemiya hanya diam saja. Hingga Togam pun khawatir dengan Tomiyama. Dan Sakura pun teriak-teriak. Kenapa Umemiya hanya diam saja? Namun Sugista menyuruh Sakura untuk diam dan melihat saja. Dan Umemiya pun meminta maaf dengan Tomiyama karena tak bermaksud menyudutkan Tomiyama. Dan Umemiya tak menyangka Tomiyama bisa seputus asa ini. Sampai-sampai Tomiyama menggigit leher Umemiya. Namun Umemiya malah mengelus-elus Tomiyama dan menganggap kalau tak apa-apa. Dan jawaban semuanya ada pada Tomiyama.
Namun Tomiyama masih kerasnya menganggap tak peduli. Tapi Umemiya mengingatkan saat Bofurin dan si Historen bertarung saat dulu. Saat itu tinju Tomiyama benar-benar berat. Dan saat itu juga Tomiyama sangat bersinar. Umemiya pun langsung berdiri dan memegang kepala Tomiyama. Dari situ Tomiyama merasakan kehangatan. Dan Umemiya mengatakan apa yang Tomiyama lihat saat itu adalah hal yang dibutuhkan untuk berada di puncak. Dengan begitu, Umemiya menghantamkan kepalanya dengan Tomiyama. Hingga Tomiyama pun pingsan. Dari situ Tomiyama terbayang saat dulu bersenang-senang dengan si Historen. Setelah Tomiyama sadar, Togam pun sudah berada di dekat Tomiyama. Dan Tomiyama mengatakan mimpinya kepada Togam. Semuanya tersenyum dan Tomiyama merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Dan Tomiyama menyadari sesuatu. Saat semua orang merasa senang, dia juga merasa senang dan meminta Togam untuk tersenyum. Dari situ, Togam meminta maaf dengan Tomiyama karena selalu meninggalkan Tomiyama. Dan saat Tomiyama melukai yang lainnya, Togam pun tak menyukainya karena telah menghancurkan mimpinya. Karena mimpi Togam, Tomiyama disukai banyak orang. Dan Togam pun juga baru mengerti atas ucapan Sakura kemarin. Harusnya Togam menghadapi Tomiyama agar menyalurkan perasaannya. Hingga Togam pun mewek dong dan terus meminta maaf dengan Tomiyama. Namun saat Tomiyama berada di puncak, Tomiyama tak melihat apapun di sana dan Tomiyama takut, merasa hampa dan tak tahu harus kemana setelahnya dan merasakan kekosongan. Lalu Tomiyama menyalahkan yang lainnya. Karena seluruh timnya, Tomiyama tak bebas dan tak merasa senang. Kalau timnya menjadi lebih kuat, maka semuanya akan lebih bebas. Dan dulu sering tertawa bersama yang lainnya dan menyenangkan sekali. Dan sejak awal sudah bebas, Tomiyama tak menyadari hal itu dan malah menghancurkannya sendiri. Dari situ, Tomiyama menyadari kalau yang tersisa hanya Togam. Dan Tomiyama berterima kasih dengan Togam. Akhirnya mereka berdua malah mewek bersama. Hingga semua penonton pun senyap terdiam. Tomiyama pun langsung berdiri dan berjalan mendekati Umemiya dan melepaskan jaket si Historen untuk dikasih Umemiya. Karena Tomiyama kalah dan Tomiyama akan meninggalkan si Historen. Dan sekarang si Historen milik Umemiya. Namun Umemiya menolaknya dong, karena sejak awal Umemiya tak menginginkannya. Dan Umemiya menganggap mulai hari itu semuanya menjadi teman dan mengucapkan terima kasih. Semuanya sudah datang dan menyuruh semuanya untuk pulang. Umemiya memang menarik sih. Dah habis bolo, terima kasih.